Diansari Eskom, Wakil Direktur Muhammad Fuan Eskom, Manajemen Personalita Ade Agung Kurniawan dan Kurniawan Mkom, Manajemen Bidang IT Harian Eskom, Manajer Pemasaran Wahyubi Chatias, dan Divisi Bidang IT Development Marwa Eskom, dan adminnya Rido, kurir belanjanya Rizky dan Putra. Selanjutnya untuk tugas kerja prakteknya, tugas dan kerja praktek yang dilaksanakan di PT Didik Indonesia dari tanggal 10 Agustus hingga 9 Oktober. Setiap minggunya disusun sebuah agenda atau perancangan proyek mulai dari proses pengumpulan data hingga penulisan laporan praktek kerja lapangan. Saat melaksanakan praktek kerja lapangan hingga hari terakhir proyek praktek kerja lapangan, penulis ditempatkan di bagian marketing, baik digital marketing maupun tradisional marketing di aplikasi Belanja Jambi. Karena bagian ini merupakan sarana perusahaan untuk mempromosikan, mempertahankan konsumen dan menarik minat konsumen baru. Pengertian dari tradisional marketing. Menurut Sande Ades Sitorus dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Digital Marketing Strategi, Online Marketing Approach, mengemukakan bahwa tradisional marketing dalam definisinya yang paling sederhana adalah suatu metode promosi, iklan, dan branding campaign yang telah dilaksanakan oleh para pelaku bisnis dalam waktu yang cukup lama dan efektivitasnya sudah terbukti baik secara kualitatif maupun. Adapun referensi yang digunakan oleh penulis yaitu yang pertama, informasi yang diberikan oleh CEO oleh admin belanja kepada kami sebagai penulis, yaitu seperti gratis ongkir di belanja itu berapa, dengan minimal belanja berapa, kemudian sampai promosi apa saja yang sedang dilakukan. Selanjutnya, penulis akan mencari informasi melalui Google sebagai referensi informasi yang akan dicantumkan pada postingan Instagram yang diupload. Jadi selain informasi mengenai aplikasi, kami juga memberikan informasi-informasi mengenai sayur, buah, kemudian daging. Kami memberikan informasi seperti manfaat, kemudian bagaimana cara pengolahannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, penulis akan mencari dari berbagai informasi melalui aplikasi Belanja, karena pada aplikasi ini penulis dapat langsung melihat produk apa saja yang ada di aplikasi Belanja. Selanjutnya, penggunaan aplikasi. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan desain postingan ini yaitu Canva. Hal ini dikarenakan pada aplikasi Canva, template postingan yang sudah dibuat dapat digunakan kembali tanpa harus mendesain ulang. Selain itu, pada Canva juga memiliki banyak animasi atau gambar-gambar yang menarik dan dapat membantu dalam proses desain postingan Instagram. Adapun Canva yang digunakan adalah Canva Pro yang sudah disediakan oleh perusahaan. Selain itu, tidak jarang penulis juga menggunakan aplikasi Photoshop untuk melakukan pembuatan desain animasi dan stiker. Selanjutnya, ini adalah marketing sesudah praktek kerja lapangan. Nah, yaitu ada penambahan di digital marketing, yaitu pada Instagram, postingan manfaat sayur, kemudian postingan animasi pemakaian aplikasi, postingan promo, endorse influencer jadi. Kemudian penambahan di WhatsApp, yaitu menggunakan stiker WA, menggunakan vektor maskot belanja.id. Oke, nah ini merupakan flowchart dari pembuatan desain postingan Instagram yang kami lakukan, yaitu yang dimulai dengan isi konten, yaitu mencari konten yang akan kami cantumkan dalam postingan tersebut, kemudian editing isi konten, kemudian pemeriksaan isi konten. Jika tidak sesuai akan kembali lagi ke editing, kemudian pemeriksaan isi konten, kemudian konten jika sesuai, konten tersebut sudah jadi dan bisa diupload di Instagram. Kemudian ada penjelasan teori kami, yaitu yang pertama mengenai media sosial. Nah,
Media sosial ini menjadi sebuah media yang digunakan untuk melakukan interaksi, kerjasama, berbagi, bahkan berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya secara online ataupun virtual dengan mengakses internet. Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk berbagi pengalaman, di mana konsumen dapat berbagi pendapat, saran, sampai pengalaman dengan bebas. Media sosial ini juga digunakan sebagai penghubung informasi dari produsen kepada konsumen ataupun sebaliknya. Keuntungan dari penggunaan media sosial ini yaitu dibandingkan dengan media konvensional, yaitu media sosial bersifat simple dan mudah digunakan. Media sosial juga bisa menjadi sarana penghubung untuk membangun komunikasi. Banyak sekali ya presentasinya. Oke, presentasinya sepertinya komplit. Mungkin sebelum saya lanjutkan, sini sudah hadir bersama kita Ibu Kaprodi kita, Bu Dr. Tri Susanti MSI, dan juga ada Bapak Sekprodi, Bapak Mutamasikin Mkom, dan ada dosen kita yang gagah ini, satunya masih Win. Pak Saldi. Mungkin memang yang sudah tergambar dari apa yang teman-teman lakukan. Tidak dipakai ya? Ya. Saya mau lewat tangan. Ayo, lah. Lanjut. Apa yang telah dilakukan di magangnya di waktu, dan saya mau sedikit bertanya. Mungkin saya belum mendapat gambaran yang jelas dari ini kan yang magang kan ada 4 orang ya. Jadi tadi kan penjelasannya secara keseluruhan itu ya. Jadi di antara berempat ini saya minta jelaskan dan sampaikan apa saja yang teman-teman lakukan selama magang. Mungkin bergantian satu persatu. Kita akan melihat dan saya akan apa saja peran-peran dari teman-teman di sini. Jadi Irfan menjelaskan apa yang kamu lakukan dan apa peran kamu di sana sampai ke Riri ya. Oke, silakan. Ya, langsung saja. Apa peran kamu di sana? Kamu melakukan apa saja di sana? Yang tadi kan penjelasannya secara keseluruhan tuh. Oke, silakan. Dari bulan pertama sih Pak, lebih ke adaptasi lingkungan di Barcelona. Slide pertama. Kemudian kami juga ada mengikuti beberapa kegiatan CEO di kampus-kampus. Kemudian di bulan yang kedua itu kami kebanyakan membuat desain postingan di kampus. Terus? Ya. Kalau saya sendiri Pak, waktu pertama datang itu kan udah diarahkan ke aplikasi GoSewa. Saya waktu itu pada pembuatan UI halaman pertamanya aplikasi GoSewa, seperti gambaran kasarnya apa saja yang disediakan GoSewa menunya, kayak lapangan, terus kos-kosan, dan menu lainnya yang bisa diklik pada aplikasi tersebut. Terus di aplikasi itu ada juga untuk navigasinya. Nanti perintah ini seperti keranjang,
notifikasi, terus booking lapangan gitu-gitu Pak. Itu untuk yang minggu pertama. Terus minggu keduanya itu melanjutkan itu tentang memilih menu apa saja yang diprioritaskan untuk aplikasi bersewa. Kan kami masih gambaran kasar gitu, masih peminjaman ini, terus kami tambahkan lagi yang ada di Jambi dan yang diperlukan di warga Jambi gitu. Serta beberapa MOU dan untuk promosi bersewa tersebut. Dan untuk minggu seterusnya itu ada beberapa kali saya diajak ke perkumpulan ini, founder startup di rumah BUMN, dan ada juga diajak ke Universitas Stikom atau UNAMA. Dan minggu seterusnya itu mengedit postingan untuk belanja dan menganalisa pemasaran. Lanjut. Untuk di bulan pertama itu kita semua sama di aplikasi baru yaitu GoSewa. Kami menganalisa kira-kira aplikasi GoSewa ini cocoknya buat sewa apa aja, dan ternyata dari hasil analisa kami itu ternyata rata-rata ininya sewanya banyak ke sewa lapangan. Kemudian kalau secara spesifik tugas saya itu mencari tahu kompetitor. Jadi kompetitor lain di rata-rata itu di Pulau Jawa aplikasi yang serupa kayak itu, aplikasi serupa seperti itu mereka menyediakan layanan apa aja, kemudian gimana cara nyewanya, kemudian cara pemakaiannya gimana. Terus selanjutnya saya itu ada buat beberapa postingan, contoh postingan Instagram dari GoSewa, kemudian contoh brosur, kemudian juga satu lagi itu banner. Nah, kemudian di GoSewa itu juga sempat menganalisa sama teman-teman, menganalisa tentang kira-kira kalau kita buat GoSewa ini berapa biaya yang dibutuhkan, kemudian apa aja yang dibutuhkan, semacam tabel kerja. Jadi dari awal startup sampai startup itu selesai, kira-kira pekerjaan apa aja yang dibutuhkan, kemudian biayanya kira-kira berapa. Kemudian untuk di bulan selanjutnya yaitu kami fokus di pemasaran belanja, yaitu dengan desain dari postingan Instagram belanja. Nah, untuk postingan itu yang biasa posting, yang biasa posting, yang biasa desain itu Riri sama Irfan. Saya kadang buat desain, tapi berdua sama adik. Kadang kita berdua nyocokin warnanya, kira-kira warnanya gimana, kemudian cocokin lagi warna sama postingan Riri sama postingannya Irfan, kira-kira cocoknya gimana. Nah, setelah itu saya sendiri itu waktu itu dikasih amanah sama Pak Fajar untuk megang akun belanjanya, akun Instagram belanja. Jadi untuk setiap hari itu kecuali hari Minggu saya postingan yang sudah didesain di Instagramnya Belanja Official. Oke, lanjut. Di bulan pertama tuh sama Pak seperti mereka gitu. Tapi bagian saya itu pencarian pendataan kosan sama lapangan. Bagian saya di situ. Dan minggu-minggu keduanya mengikuti workshopnya di UNAMA. Di bulan keduanya tuh kami fokus di postingan Instagram ngedesain ya Pak. Desain sama postingan. Itu aja. Oke. Udah tergambar jelas nih. Berarti di tahap awal arahnya ke GoSewa ya. Itu di tahap awal kalian masuk bergabung di magang di Belanja. Di tahap berikutnya baru ngarah ke Belanja. Baru larinya ke bagian promosi. Nah,
dari judul ini akan membangun dan mengelola startup Belanjo agar dapat bersaing dengan kompetitor jenis pada era digitalisasi saat ini. Ini pun bisa dirubah judulnya ya, Bun. Bisa nanti dia mau apa kalau untuk Tergantung. publikasi bisa dirubah. Ya, ya mungkin ada atau saat ini saya rasa mungkin dihilangkan saja kan, kalau karena era digitalisasi udah saat ini era digitalisasi. Jadi kalau untuk publikasi usahakan judul itu menarik orang Iya. untuk membaca. Jadi judulnya nggak muncul sampai berpanjang-panjang Iya. ini. Jadi Simple, padat, dan jelas. dan bahasanya tuh bisa membius orang. Artinya dari isinya tadi banyak tentang, memang membahas tentang promosi ya, dan mungkin bisa diperlihatkan kalau kan ketika sebelum kalian datang kan ada tuh gambaran promosi saat sebelum kalian datang, kan ada tuh modelnya kayak mana. Jadi setelah kalian datang, setelah kalian lakukan desain segala macam yang kalian kerjakan tadi, harusnya ada perubahan dari kondisi dari Belanjo tadi. Nah, kira-kira mungkin bisa diperlihatkan dan dijelaskan apa perubahan-perubahan yang terjadi setelah kalian melakukan promosi dan desain-desain closing. Kalau menilik dari judul itu kan itu kita sepertinya bagaimana membangun dan mengelola startup Belanjo itu agar dia bersaing Bersaing. dengan kompetitor. Kan gitu kan. Artinya kan kita mau melihat uniknya startup Belanjo ini apa, kan gitu. Sehingga beda dengan startup Belanjo orang lain, gitu toh. Iya. Nah, bisa aja nanti pas publishnya ya startup Belanjo di era digital. Nah, kan Iya. itu orang mikir, aduh apa yo startup Belanjo ini di era digital. Ada- Kayak gitu. Ada key yang bisa di ini ya, jadi orang penasaran, Iya. buat orang penasaran gitu kan. Kalau berbicara startup kan memang saat ini ya lagi booming, dan kenyataannya memang perjuangannya sangat berat, dan tadi ada dijelaskan ya tadi itu ya, bahwa ada data yang menerangkan bahwa banyak yang mendownload saja aplikasinya di Play Store, tapi yang menggunakannya tuh sedikit, sekian berapa persen tadi? 10%. Nah, itu kan yang menjadi apa ya, persoalan kan. Nah, coba tampilkan perbandingan tadi. Di sini ada, kalian jelaskan nggak kompetitornya tuh siapa saja? Ya, nggak ada yang jelasin Pak. Menyambung dari masukan dari Bu Kaprodi tadi, bagusnya dia di sini harus ada kompetitor. Jadi nanti bisa membandingkan antara kompetitor ini dengan Belanjo. Nah, setelah kalian hadir di situ dan memberikan postingan-postingan yang bagus untuk promosinya, tapi ada perubahan yang berbeda dengan kompetitor yang lain. Kan ini kan di sini kan tentang promosi, ada kompetitor, ada promosi. Coba yang pertama tadi deh, yang gambaran apa kondisi sebelum kalian datang dan setelah kalian
mengolah promosinya. Nah, gambar-gambar tadi. Nah, coba dijelaskan ini. Untuk tradisional marketingnya Pak, kayak brosur seperti biasanya gitu Pak, penjelasan tentang produknya ada apa yang dijual di aplikasi. Dan bannernya juga berisi tentang rincian aplikasi ini menjual sayur atau peralatan yang lainnya. Untuk digital marketingnya di sosial media mereka, untuk Instagram, mereka memposting harga sayur dan produk yang tersedia aja Pak, serta beberapa promo. Facebook pun sama dengan Instagram. Gitu ya. Oke. Perubahannya setelah kalian lakukan postingan-postingan tadi, promosi tadi? Ini untuk sesudah kami sudah praktik di sana, untuk tradisional marketing itu ada, mereka menyediakan promo, tapi promonya cuma sekedar voucher aja Pak. Kami berinisiatif untuk membuat tempat untuk vouchernya itu dikumpulkan biar rapi gitu. Biar kalau dikasih ke kurir itu tidak tercecer. Kami membuat kayak pouch gitu ya. Jadi pouchnya itu gunanya untuk menyimpan voucher. Jadi konsumen itu dikasih pouchnya, pouch untuk ngumpulin voucher. Jadi konsumen tuh kadang kan konsumen punya voucher, tapi vouchernya keadaannya lecet atau basah atau gimana. Nah jadi dengan adanya voucher, adanya voucher itu untuk memudahkan mereka mengumpulkan vouchernya. Jadi lebih rapi dan mereka juga bisa melihat udah berapa